Halo, mari kita lanjutkan membaca buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi, bab 16, 17, dan 18. Bab 16 berjudul Acara Lawak di Radio. Kemarin Toto-chan kesal sekali. Mama bilang, kau tidak boleh lagi mendengarkan acara lawak di radio. Ketika Toto-chan masih kecil, radio bentuknya besar dan terbuat dari kayu. Anggun sekali. Radio mereka berbentuk segi empat dan bagian atasnya melengkung. Di bagian depannya ada speaker besar yang ditutupi sutra merah jambu dan ukiran kayu. Radio itu punya 2 knop untuk mengontrolnya. Sejak sebelum sekolah, Toto-chan suka mendengarkan pelawak-pelawak rakugo, pendongeng kisah-kisah lucu tradisional Jepang, sambil menekankan telinganya pada kain sutra merah jambu radio. Menurutnya, lawakan mereka sangat lucu. Mama tidak pernah keberatan ia mendengarkan lawakan di radio sampai kemarin. Semalam, beberapa kawan papa dari orkestra datang ke rumah mereka untuk berlatih string quartet, kuartet musik gesek di ruang tamu. Mr. Sunesada Tachibana yang memainkan cello membawakan pinsang untukmu, kata Mama. Toto-chan senang sekali. Ia membungkuk hormat kepada Mr. Tachibana dan sebagai ucapan terima kasih, ia berteriak kepada Mama. Hei Ma, pisangnya gile bener. Sejak itu, Toto-chan harus mendengarkan lawakan radio secara diam-diam jika Mama dan Papa sedang tidak di rumah. Jika lawakannya lucu, ia akan tertawa terpingkal-pingkal. Seandainya ada orang dewasa yang perhatikan, orang itu pasti heran melihat anak perempuan kecil mampu memahami lelucon-lelucon yang sulit. Tapi ada satu hal yang pasti. Anak-anak memang memiliki rasa humor yang alami. Semuda apapun umur mereka, anak-anak selalu tahu bila sesuatu memang benar-benar lucu. Baiklah. Sekarang kita akan lanjut ke bab 17. Berjudul Akan Datang Gerbong Baru. Malam ini akan datang satu gerbong baru, kata Mio-chan waktu istirahat makan siang. Mio-chan adalah putri ketiga kepala sekolah. Dia sekelas dengan Toto-chan. Sudah ada 6 gerbong sederet sebagai kelas, tapi akan ada datang satu gerbong lagi. Mio-chan bilang gerbong itu akan dijadikan perpustakaan. Semua murid senang sekali. Aku ingin tahu rute mana yang akan mereka lewati untuk sampai ke sekolah ini, kata seseorang. Itu topik yang menarik. Sesaat semua diam. Mungkin gerbong itu akan lewat jalur kereta Oimachi, lalu belok ke sini di persimpangan itu. Seseorang menyampaikan pendapatnya. Kalau begitu, gerbong itu harus lepas dari rel, kata yang lain. Mungkin akan diangkut pakai gerobak, kata yang lain. Tidak ada gerobak yang cukup besar untuk mengangkut gerbong kereta, tiba-tiba seseorang menyela. Benar juga. Berbagai pendapat dilontarkan. Anak-anak tahu gerbong kereta itu tak mungkin diangkut dengan gerobak, dengan truk juga tidak bisa. Rel, kata Toto-chan setelah berpikir keras. Mungkin mereka akan memasang rel sampai ke sekolah ini. Dari mana? Tanya seseorang. Dari mana? Dari tempat gerbong itu sekarang, kata Toto-chan yang mulai merasa ternyata pendapatnya tidak begitu cemerlang. Ia tak punya bayangan dari mana datangnya gerbong itu. Lagi pula, mereka pasti tak akan merobohkan rumah atau bangunan lain untuk memasang rel yang langsung menuju ke sekolah. Setelah membicarakan bermacam-macam pendapat yang tak masuk akal, akhirnya anak-anak memutuskan bahwa sore itu mereka tidak akan pulang dulu. Mereka akan menunggu gerbong itu datang. Mio-chan dipilih untuk menghadap dan bertanya kepada ayahnya, kepala sekolah. Apakah mereka boleh tinggal di sekolah sampai malam? Mio-chan baru kembali setelah beberapa saat lamanya. Gerbong itu datangnya sangat larut, katanya. Setelah semua kereta lain tidak beroperasi, siapa yang benar-benar ingin melihat harus pulang dulu dan minta izin orang tua. Kalau mau, kalian boleh datang lagi dengan membawa piyama dan selimut dan harus sudah makan malam.
Asyik! Anak-anak berteriak penuh semangat. Kepala sekolah bilang, kita harus bawa piyama dan selimut. Sore itu, murid-murid tidak bisa lagi berkonsentrasi pada pelajaran. Begitu sekolah selesai, semua anak di kelas Toto-chan langsung pulang sambil berharap bisa bertemu lagi malam itu, lengkap dengan piyama dan selimut masing-masing. Begitu sampai di rumah, Toto-chan berkata kepada mama, gerbong mau datang. Kami tidak tahu bagaimana sampai di sekolah. Piyama dan selimut, aku boleh pergi? Bagaimana mama bisa mengerti situasinya dengan penjelasan seperti itu? Mama tidak bisa mengerti apa yang dimaksud Toto-chan. Tapi melihat wajah putrinya yang serius, mama menebak bahwa ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Mama menanyakan bermacam-macam pertanyaan kepada Toto-chan sampai akhirnya tahu apa yang dimaksud Toto-chan dan apa sebenarnya yang akan terjadi. Menurut Mama, sebaiknya Toto-chan melihatnya. Itu kesempatan langka. Mama bahkan berpikir-pikir untuk ikut melihat datangnya gerbong itu. Mama menyiapkan piyama dan selimut Toto-chan. Sehabis makan malam, Mama mengantarkan Toto-chan ke sekolah. Ada kira-kira 10 anak di sana termasuk anak yang lebih besar yang mendengar berita itu. Ada 2 ibu lain yang datang bersama anak mereka. Tampaknya mereka ingin tinggal. Tapi setelah mempercayakan anak-anak mereka kepada kepala sekolah, mereka pulang. Aku akan membangunkan kalian jika gerbongnya datang. Kepala sekolah berjanji setelah mereka berbaring di aula di balik selimut masing-masing. Anak-anak mengira tak akan bisa tidur karena asyik menebak-nebak bagaimana gerbong itu akan dibawa ke sekolah. Tapi setelah terlalu bersemangat seharian, mereka kelelahan dan mengantuk. Sebelum sempat bilang, jangan lupa bangunkan aku ya. Sebagian besar dari mereka sudah tidur pulas. Gerbongnya datang! Gerbongnya datang! Toto-chan terbangun karena teriakan-teriakan itu. Ia pun terlompat lalu lari menyeberangi halaman sekolah. Anak-anak berkerumun dekat gerbong. Sebuah gerbong kereta yang besar, tampak samar-samar dalam kabut pagi. Rasanya seperti mimpi ketika melihat gerbong kereta meluncur di jalanan tanpa rel dan tanpa suara. Gerbong itu diangkut dengan trailer, kereta gandengan truk besar yang ditarik dengan traktor milik bengkel jalur kereta Oimachi. Toto-chan dan anak-anak lain belajar tentang sesuatu yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Bahwa ada kendaraan bernama traktor yang bisa menarik trailer yang jauh lebih besar daripada gerobak. Mereka terkesan sekali. Dengan menumpang trailer, gerbong itu bergerak pelan di jalanan yang lengang pada pagi hari. Segera terjadi kesibukan luar biasa. Di masa itu belum ada derek raksasa. Untuk menurunkan gerbong dari trailer dan membawanya ke halaman sekolah dibutuhkan kerja luar biasa. Orang-orang yang membawa gerbong itu menjajarkan batang-batang kayu gelondongan di bawah gerbong, lalu sedikit demi sedikit mendorongnya turun dari trailer ke halaman sekolah. Perhatikan baik-baik, kata kepala sekolah. Itu disebut roller. Tenaga penggelinding digunakan untuk memindahkan gerbong besar itu. Anak-anak memperhatikan dengan seksama. Ayo, ayo, para pekerja itu berseru serentak sambil bekerja. Matahari muncul di ufuk timur pelan-pelan bergerak naik mengikuti seruan mereka yang berirama. Seperti 6 gerbong lain yang sudah ada di sekolah, gerbong yang pernah mengangkut banyak sekali penumpang itu sudah dicopoti rodanya. Tugasnya sebagai gerbong pengangkut sudah selesai. Mulai saat itu, dia akan mengangkut suara tawa anak-anak. Dengan mengenakan piyama, anak-anak itu berkerumun dalam siraman sinar lembut matahari pagi. Saking gembiranya mereka melompat-lompat riang, memeluk leher kepala sekolah dan berayun-ayun di tangannya. Sambil berusaha menjaga keseimbangan, kepala sekolah tersenyum bahagia. Melihat kepala sekolah tersenyum senang, anak-anak ikut tersenyum. Kelak, tak seorang pun dari mereka akan lupa betapa gembiranya mereka waktu itu. Bab 18. Kolam renang.
Ada hari lain yang sangat berkesan bagi Toto-chan. Hari itu untuk pertama kalinya ia berenang di kolam renang. Tanpa mengenakan apa-apa. Kejadiannya di pagi hari. Kepala sekolah berkata kepada murid-murid, "Udara tiba-tiba panas. Sebaiknya aku mengisi kolam." "Asyik!" Semua murid berteriak-teriak sambil meloncat-loncat. Toto-chan dan anak-anak kelas 1 juga berteriak, asyik dan meloncat-loncat. Bahkan lebih bersemangat dibanding anak-anak yang lebih besar. Kolam renang di Tomoe tidak berbentuk segi empat seperti umumnya kolam renang. Satu ujungnya lebih sempit dibanding ujung yang lain. Bentuknya lebih mirip perahu. Mungkin sifat tanah di daerah itu penyebabnya. Tapi tetap saja kolam renang itu luas dan sangat mengasihkan. Letaknya di antara deretan kelas dan aula. Sepanjang jam pelajaran, Toto-chan dan anak-anak lain berkali-kali melongo keluar jendela, mencuri pandang ke kolam. Kalau kosong, kolam itu kotor, penuh guguran daun-daun, sama seperti halaman bermain. Tapi kini, setelah dibersihkan dan diisi dengan air, kolam itu mulai tampak seperti kolam renang sungguhan. Waktu makan siang akhirnya tiba. Setelah anak-anak berkumpul di sekeliling kolam renang, kepala sekolah berkata, "Kita berolahraga sebentar sebelum berenang." "Bukankah seharusnya aku memakai baju renang kalau berenang?" pikir Toto-chan. Waktu pergi ke Kamakura bersama mama dan papa, ia membawa baju renang, ban pelampung, dan perlengkapan renang lainnya. Ia berusaha mengingat-ingat, memangnya kemarin guru mereka berpesan agar mereka membawa baju renang. Kemudian seakan bisa membaca pikirannya, kepala sekolah berkata, "Jangan pikirkan baju renang, pergi dan lihatlah di aula." Ketika Toto-chan dan anak-anak kelas 1 lainnya masuk ke aula, anak-anak yang lebih besar sedang menjerit-jerit kegirangan sambil melepas pakaian mereka. Seperti kalau mau mandi. Kemudian mereka berlari keluar dengan tubuh telanjang, susul menyusul ke halaman sekolah. Toto-chan dan kawan-kawannya segera meniru anak-anak itu. Angin sore membelai tubuh mereka yang tidak mengenakan apa-apa. Rasanya hangat dan menyenangkan. Dari undakan paling atas di luar aula, mereka melihat anak-anak lain mulai melakukan gerakan pemanasan. Toto-chan dan kawan-kawannya menuruni undakan dengan kaki telanjang. Pelatih renangnya kakak Mio-chan, putra kepala sekolah, seorang olahragawan profesional. Ia bukan guru di Tomoe, tapi anggota tim renang sebuah universitas. Namanya sama dengan nama kepala sekolah mereka. Ulangi, namanya sama dengan nama sekolah mereka. Tomoe, Tomoe-san, mengenakan celana renang. Setelah cukup melakukan pemanasan, anak-anak diguyur dengan air dingin. Mereka menjerit-jerit kegirangan sambil berlompatan ke dalam kolam. Toto-chan tidak menceburkan diri sampai melihat beberapa anak lain terjun ke kolam dan bisa berdiri di dalamnya. Airnya tidak panas, tidak seperti air mandi biasa, tapi kolam itu nyaman dan luas. Jika kau merentangkan lengan sejauh-jauhnya pun, yang ada hanya air. Anak yang kurus, gendut, laki-laki, perempuan, semua tertawa-tawa, berteriak-teriak dan bermain ciprat-cipratan dalam pakaian yang mereka kenakan waktu mereka dilahirkan. Asik sekali, pikir Toto-chan. Benar-benar nyaman. Tapi ia agak kecewa karena Rocky tidak boleh datang ke sekolah. Toto-chan yakin kalau Rocky tahu majikannya boleh mencebur ke kolam tanpa baju renang, dia pasti langsung ikut-ikutan. Orang mungkin heran mengapa kepala sekolah membiarkan anak-anak berenang telanjang. Tak ada aturan untuk itu. Kalau ada yang membawa baju renang dan ingin memakainya boleh saja. Di lain pihak, seperti hari ini, jika tiba-tiba ada yang memutuskan untuk berenang tapi tidak membawa baju renang, juga tidak apa-apa. Lalu, mengapa kepala sekolah membiarkan mereka berenang telanjang? Karena menurutnya tidak wajar jika anak laki-laki dan anak perempuan terlalu ingin tahu tentang perbedaan tubuh mereka sampai melebihi batas kewajaran. Menurutnya pula, tidak wajar jika ada orang yang mati-matian berusaha menyembunyikan tubuh mereka dari orang lain. Ia ingin mengajarkan kepada anak-anak bahwa semua tubuh itu indah. Di antara murid-murid Tomoe, ada anak-anak yang menderita polio seperti Yasuaki-chan yang badannya sangat kecil atau yang cacat. Kepala sekolah berpendapat, jika mereka bertelanjang dan bermain bersama,
Rasa malu mereka akan hilang dan itu akan membantu mereka menghilangkan rasa rendah diri. Pendapatnya terbukti. Mula-mula anak-anak yang cacat merasa malu, tapi perasaan itu segera hilang dan akhirnya mereka benar-benar berhasil menghilangkan rasa malu mereka. Ada orang tua yang tidak setuju dengan ide itu dan membekali anak-anak mereka dengan baju renang yang mereka tegaskan harus dipakai. Mereka tidak tahu baju renang itu jarang sekali dipakai. Kebanyakan anak-anak yang suka mengamati seperti Toto Chan yang sejak awal menyimpulkan berenang telanjang itu yang terbaik, dan mereka yang mengaku lupa membawa baju renang tapi ikut berenang juga menjadi semakin yakin berenang telanjang sungguh menyenangkan. Karena itu mereka selalu membasahi baju renang mereka sebelum pulang. Akibatnya hampir semua murid Tomoe berkulit coklat dan hampir tak ada yang kulitnya belang putih bekas baju renang. Demikian cerita Toto Chan. Sampai ketemu di bab berikutnya.